halo semuanya. Kembali lagi dalam video saya, Arinta Briliana Prapawanti. Pada kali ini kita akan membahas mengenai hukum Archimedes. Kalian pernah nggak berenang di laut ataupun di sungai? Lalu apa sih yang tubuh kalian rasakan saat berada di dalam air? Kalau saya sendiri, saya akan terasa lebih ringan atau tubuh saya akan terasa lebih ringan. Lalu apa penyebabnya? Kenapa tubuh kita terasa lebih ringan? Nah, oleh seorang ilmuwan bernama Archimedes, beliau dapat menjelaskan alasan mengapa tubuh kita terasa lebih ringan dalam hukumnya yang bernama hukum Archimedes. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memperlihatkan simulasi kepada kalian semua agar lebih jelas apa itu hukum Archimedes dan penjelasan kenapa tubuh kita terasa lebih ringan saat kita berada di dalam air. Untuk simulasinya, saya menggunakan virtual lab Maya dari rumah belajar milik Kemendikbud. Di virtual lab ini, kita punya sebuah kolam air dan juga punya sebuah balok kayu. Lalu apa yang terjadi apabila kita mencelupkan atau menjatuhkan balok kayu ini ke dalam kolam air ini? Tentu airnya akan bertambah. Kenapa bisa airnya bertambah? Karena menurut Archimedes, benda yang berada di dalam air akan memiliki gaya ke atas atau biasa kita sebut sebagai gaya apung. Nah, inilah yang kita kenal sebagai gaya Archimedes. Jadi sebuah benda, jika kita masukkan ke dalam sebuah fluida, maka benda tersebut akan memiliki gaya ke atas. Lalu apa hubungannya dengan tubuh kita terasa lebih ringan saat berada di dalam air? Mari kita lakukan analisis. Misalkan benda tersebut berada di udara. Artinya, benda tersebut memiliki gaya berat, yang mana arahnya kita tahu ke bawah atau ke pusat bumi. Ini adalah berat benda di udara. Lalu apa yang akan terjadi saat benda tersebut berada di dalam air? Mari kita lihat. Saat benda di dalam suatu fluida, tentu benda tersebut tetap memiliki gaya berat ke bawah, atau kita tulis W di udara. Nah, kita tahu Archimedes mengatakan bahwa ada gaya ke atas yang dimiliki oleh benda saat benda berada di fluida, maka dia akan memiliki gaya ke atas. Kita tuliskan sebagai FA. Sehingga berat benda di fluida, atau kita tuliskan sebagai W fluida, akan sama dengan W di udara dikurangi dengan gaya ke atas. Nah, dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa W saat berada di fluida lebih kecil atau lebih ringan daripada saat W di udara. Nah, inilah terbukti bahwa berat benda di fluida atau berat benda di air akan lebih ringan daripada berat di udara. Lalu bagaimana dengan besar dari gaya Archimedes? Kita tahu bahwa kalau misalkan kita memasukkan balok kayu ini ke dalam sebuah fluida, maka akan ada perubahan fluida yang diakibatkan oleh gaya angkat ke atas yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, perubahan volume tersebut dalam kasus ini adalah sekitar 2.650 liter. Nah, menurut hukum Archimedes, besar dari gaya ke atas ini adalah berat dari perubahan volume yang diakibatkan oleh benda tersebut. Jadi, dalam kasus ini, besar dari gaya Archimedesnya adalah sama dengan gaya berat atau berat dari
volume fluida atau volume air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bunyi dari hukum Archimedes adalah jika sebuah benda terendam sepenuhnya atau sebagian dalam sebuah fluida, maka benda itu memiliki gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Lalu bagaimana dengan persamaan matematis dari hukum Archimedes? Mari kita bahas dari asal mula bunyi hukum Archimedes. Nah, dari hukum atau dari bunyi hukum Archimedes, kita sudah tahu bahwa besar dari gaya ke atas itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Dengan kita tahu bahwa rumus dari berat fluida yang dipindahkan oleh benda itu adalah massa fluida dikalikan dengan gravitasi. Sehingga bisa kita tuliskan massa gravitasi ini dengan mengacu pada massa jenis fluida, sama dengan massa fluida dibagi dengan volume. Volume apa? Ya volume fluida yang dipindahkan tadi. Nah, sedangkan volume yang dipindahkan tadi akan sama dengan volume benda tercelup atau VBF. Sehingga massa fluida bisa kita tuliskan massa jenis fluida dikalikan dengan volume benda tercelup. Nah, seperti itu ya. Sehingga FA sama dengan massa jenis fluida tercelup atau massa jenis fluida yang digunakan dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan volume benda tercelup atau tadi volume dari fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Inilah persamaan matematis dari hukum Archimedes. Atau kita juga bisa menuliskannya dengan FA sama dengan W di udara dikurangi dengan W di fluida. Nah, ini didapatkan dari persamaan tadi, persamaan yang menyatakan bahwa W di udara akan lebih berat daripada saat W di fluida. W ini adalah berat bendanya. Nah, seperti itu. Lalu selain itu, persamaan dari hukum Archimedes juga bisa kita temukan dengan menerapkan teori dari tekanan hidrostatis. Nah, mungkin dalam video ini hanya sedikit saya bahas mengenai bagaimana konsep dari hukum atau teori tekanan hidrostatis dalam menemukan persamaan hukum Archimedes. Nah, di sini secara singkat, misalkan ada benda balok dimasukkan ke dalam air atau fluida gitu ya. Nah, sehingga balok ini akan mendapatkan tekanan pada setiap sisinya. Nah, dalam menganalisis untuk hukum Archimedes, yang kita gunakan hanyalah pada tekanan yang diberikan pada bagian permukaan atas, pada bagian permukaan atas ini, dan juga pada permukaan bawah. Kenapa permukaan samping-sampingnya ini tidak digunakan? Karena kita anggap tekanan pada permukaan samping ini saling meniadakan karena besarnya sama. Nah, sedangkan untuk yang pada bagian atas, sisi pada bagian atas, tekanan untuk sisi pada bagian atas, atau kita tuliskan dengan P1, dan untuk sisi pada bagian bawah adalah P2. Karena ada tekanan, maka otomatis akan adanya gaya, dimana kita tuliskan gayanya adalah
F1 dan F2. Nah, ini penurunan dari persamaannya. Ini sangat mudah kalau kalian sudah memahami mengenai tekanan hidrostatis gitu. Nah, setelah kita punya F1 dan F2, kita tinggal mencari gaya neto atau gaya total yang dimiliki oleh benda ini, karena akibat dari adanya F1 dan F2 yang memiliki arah yang berlawanan, sehingga Fa sama dengan F2 dikurangi dengan F1. Nah, sehingga kita akan mendapatkan Fa sama dengan PTL. PTL ini apa? PTL ini adalah volume. Nah, kita tahu ya, volume dari sebuah balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Jadi volume ini sama dengan PTL. Karena dalam hal ini baloknya ini tenggelam sepenuhnya, maka kita bisa sebut volume PTL ini adalah volume benda tercelup. Nah, inilah persamaan dari hukum Archimedes seperti yang telah diterangkan dalam bunyi hukum Archimedes itu sendiri. Jadi sudah terbukti secara teori atau konsep tekanan hidrostatis bahwa gaya ke atas itu sama dengan Rho dikalikan dengan G dikalikan dengan V benda tercelup. Seperti itu. Oke, video ini hanya sampai di sini. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai penurunan rumus yang tadi, apabila masih dibingungkan, silahkan komen di bawah. Untuk video ini saya cukupkan. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih.